Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Evilananda, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Respon Amerika Serikat dalam Menghadapi Ancaman Tiongkok di Wilayah Indo-Pasifik pada Masa Pemerintahan Donald Trump. Pada bab 1, latar belakang. Kehadiran Tiongkok menjadi ancaman terhadap perdagangan Amerika Serikat serta nilai-nilai demokrasi Barat. Tiongkok dilihat sebagai saingan politik, militer, dan ekonomi, dan secara resmi, Tiongkok dianggap sebagai lawan yang seimbang bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat menggambarkan Indo-Pasifik sebagai panggung prioritas kebijakan Amerika Serikat, dikarenakan kawasan ini berkemungkinan menjadi pertumbuhan ekonomi dan epicentrum persaingan politik global. Persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok tersebut terus mengalami peningkatan dan mengalami perluasan selama beberapa tahun terakhir, mulai dari konflik perdagangan hingga permasalahan keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Pada November 2018, Wakil Presiden Mike Pence mengungkapkan bahwa Tiongkok adalah persaingan strategis yang dapat mengancam keamanan dan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana respon Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik pada masa pemerintahan Donald Trump? Dan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan respon Amerika Serikat terhadap Tiongkok yang dilihat sebagai ancaman di wilayah Indo-Pasifik pada masa pemerintahan Donald Trump. Kerangka konseptual. Di sini peneliti menggunakan konsep Adverse Threat Transition yang dikemukakan oleh Thomas D. Wright. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang sangat spesifik, di mana konsep ini menjelaskan mengenai bagaimana suatu negara great power merespon adanya kemunculan dari kekuatan baru, yaitu negara yang mampu menyamai kekuatannya dengan negara great power. Dalam konsep ini terdapat 4 langkah yang dapat dilakukan oleh negara great power dalam menghadapi ancaman. Yang pertama itu superiority. Pada strategi ini negara great power memanfaatkan kemampuan materialnya dengan maksimal. Pada dasarnya negara great power akan mengupayakan peningkatan kapabilitas negaranya dari negara yang menjadi sumber ancaman. Yang kedua itu balance of power equilibrium. Sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh negara great power yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan stabilitas sistem negara di mana setiapnya saling berkompetisi untuk mengungguli, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara yang juga mendapatkan ancaman yang sama dengan negara great power tersebut. Yang ketiga yaitu concert. Pada strategi ini negara great power akan mengatasi berbagai permasalahannya yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan negara lain, yang mana negara lain tersebut juga memiliki masalah dan persoalan yang serupa dengan negara great power tersebut, di mana setiap negara akan mengesampingkan perbedaannya masing-masing yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Yang keempat yaitu constitutional transformation, merupakan strategi yang dilakukan oleh great power dalam menciptakan keteraturan politik dalam bentuk institusi legal dan konstitusi yang berlandaskan kepada nilai-nilai kebersamaan, sehingga dapat melindungi setiap negara yang tidak hanya negara great power. Bab 2. Kepentingan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Yang pertama yaitu kepentingan ekonomi Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Indo-Pasifik adalah kawasan utama untuk perekonomian global. Di bawah visi Free and Open Indo-Pasifik, pemerintah Amerika Serikat melakukan pendekatan dari seluruh jajaran pemerintahannya untuk membuka pertumbuhan dengan peningkatan keterlibatan perusahaan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sumber penanaman modal asing atau FDI terbesar di Indo-Pasifik. Pada 2018, Jepang, Korea Selatan, dan India termasuk ke dalam 10 mitra dagang tertinggi Amerika Serikat. Selanjutnya, kepentingan keamanan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan maritim, di mana kawasan ini menyumbang hampir setengah dari tonase perdagangan lintas laut global. Oleh karena itu, sangat penting bagi Amerika Serikat untuk menjaga keamanan laut di wilayah Indo-Pasifik ini. Oleh karena itu, Amerika Serikat merubah nama komando militernya yang ada di wilayah Indo-Pasifik menjadi US Indo-PACOM, yang sebelumnya disebut dengan Indo-PACOM. Dengan adanya perubahan nama komando tersebut, menandakan bahwa wilayah Indo-Pasifik menjadi prioritas bagi Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump. Wilayah Indo-Pasifik ini penting bagi strategi militer Amerika Serikat. Terdapat tempat pelatihan bagi personel militer Amerika Serikat. Hal tersebut secara langsung dapat memberikan hambatan atas serangan oleh kekuatan Indo-Pasifik lainnya. Pada wilayah Guam dan Mariana atau CNMI, Amerika Serikat dapat menempatkan sebanyak mungkin aset pertahanannya di kawasan tersebut. Bab 3. Tiongkok sebagai ancaman kepentingan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Secara resmi, Amerika Serikat dengan Tiongkok memulai hubungan bilateralnya pada tahun 1979. Dalam hubungan perdagangan dan ekonomi, hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok telah mengalami perkembangan yang signifikan pada 3 dekade terakhir. Pada tahun 2018, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Amerika Serikat dalam hal barang.
Namun hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok menjadi semakin rumit pada beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2017, pemerintahan Donald Trump melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Tiongkok tentang kekayaan intelektual, subsidi, inovasi, dan teknologi. Mulai tahun 2018, pemerintahan Donald Trump memberlakukan tarif pada impor Tiongkok senilai 250 miliar US dollar. Masalah tarif tersebut memiliki andil terhadap kontraksi tajam dalam hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Ancaman Tiongkok terhadap Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Yang pertama, kebangkitan Tiongkok. Setelah adanya reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping dengan strateginya membuka Tiongkok ke dunia, yang mana reformasi tersebut telah mengubah Republik Rakyat Tiongkok menjadi pemain utama dalam politik dunia. Tiongkok menjadi pemimpin dalam ekonomi dunia pada tahun 2019. Total ekonomi Tiongkok diperkirakan lebih dari 27 triliun US dollar dan Amerika Serikat pada angka 21,4 triliun US dollar. Tiongkok merupakan satu-satunya negara yang berpotensi mengancam status Amerika Serikat sebagai negara superpower. Pengaruh ekonomi Tiongkok secara internasional telah tumbuh dan menyebabkan perubahan pada sistem dunia yang menjadi multipolar. Dengan bangkitnya Tiongkok dapat mengambil alih secara paksa kepemimpinan internasional Amerika Serikat dan memantapkan dirinya sebagai hegemon yang berpotensi memaksa dan dengan dominasi total dari sistem ekonomi politik global. Selanjutnya, ancaman ekonomi. Pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping mengeluarkan kebijakan ekonomi Tiongkok yang paling ambisius yang disebut sebagai One Belt One Road atau OBOR, yang merupakan pembangunan atas infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok dengan negara tetangganya. Kebangkitan Tiongkok telah diasumsikan sebagai kekuatan predator yang revisionis yang menantang ekonomi dan keamanan Amerika Serikat dan mengancam posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan besar. Selanjutnya, ancaman keamanan militer. Tiongkok memiliki People Liberation Army atau PLA. Pada akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000-an, para pemimpin Tiongkok melakukan modernisasi terhadap PLA ini. Dan Tiongkok meningkatkan anggaran untuk PLA rata-rata 10% per tahun sejak tahun 2000 hingga tahun 2016. Kemajuan militer Tiongkok dalam memodernisasi PLA pada tahun 2019 terus berlanjut dengan pengeluaran pertahanan yang tumbuh selama 24 tahun berturut-turut yang menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan pembelanjaan militer kedua setelah Amerika Serikat. Tiongkok dapat menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dikarenakan Tiongkok telah berinvestasi dalam jumlah yang besar dalam meningkatkan kapabilitas militernya. Tiongkok menghabiskan sekitar 175,4 miliar US dollar dalam pertahanannya pada tahun 2019. 4. Respon Amerika Serikat terhadap ancaman Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. Yang pertama, peningkatan kapabilitas militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik sebagai respon terhadap ancaman Tiongkok. Dalam National Defense Strategy, Amerika Serikat selalu menjaga keseimbangan kekuasaannya di wilayah Indo-Pasifik. Sering peningkatan kapabilitas militer Tiongkok, Amerika Serikat juga meningkatkan kapabilitas pertahanannya dari tahun ke tahun yang bertujuan untuk mempertahankan posisinya sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan anggaran pertahanan nasional Amerika Serikat sejak awal masa pemerintahan Donald Trump. Dalam meningkatkan perhatiannya pada wilayah Indo-Pasifik, Amerika Serikat mengubah nama komandonya menjadi USINDOPACOM atau United States Indo-Pacific Command. Amerika Serikat memodernisasi strateginya di wilayah Indo-Pasifik dengan melakukan investasi pada teknologi utama untuk medan perang. Amerika Serikat juga meningkatkan jumlah kapal laut di mana pada tahun 2016 lalu kapal laut Amerika Serikat berjumlah 273 unit dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 287 unit. Amerika Serikat mendorong pertumbuhan global dalam pengeluaran militer dengan pengeluaran militer yang tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2019 serta menyumbang 38% dari pengeluaran militer global. Dengan adanya peningkatan kapabilitas militer Amerika Serikat ini, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh logika strategi superiority, di mana negara great power akan meningkatkan kapabilitas negaranya dari negara sumber ancaman. Yang kedua, respon Amerika Serikat terhadap ancaman Tiongkok dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Pada National Defense Strategy 2018, Amerika Serikat memiliki tujuan untuk memperluas aliansi dan kemitraan di Indo-Pasifik. Amerika Serikat memperkuat aliansi dan kemitraannya di Indo-Pasifik dan menjadi sebuah arsitektur jaringan keamanan, memastikan kebebasan bernavigasi. Dalam kerjasama yang dilakukan untuk melakukan perimbangan kekuatan, pada dasarnya negara great power akan cenderung melakukan eksploitasi dengan memanfaatkan negara lain. Yang pertama yaitu kerjasama Amerika Serikat dengan Taiwan. Kerjasama ini merupakan kerjasama keamanan yang meliputi penjualan senjata, pelatihan. Kerjasama ini membantu Taiwan dalam meningkatkan kemampuannya untuk menangkal dan mempertahankan diri dari serangan militer Tiongkok. Presiden Donald Trump telah mengupayakan untuk mengekspor senjata ke Taiwan untuk mencoba meningkatkan pertahanan dari Taiwan tersebut. Presiden Donald Trump juga telah memberikan pelatihan kepada personel militer Taiwan. Amerika Serikat juga
melakukan penjualan suku cadang untuk berbagai pesawat militer dan logistik lainnya ke Taiwan. Hal tersebut diperkirakan menelan biaya sebesar 330 juta US dollar. Pada tahun 2019, Amerika Serikat mengumumkan penjualan 66 unit pesawat tempur F-16V ke Taiwan dengan nilai 8 miliar US dollar. Dengan adanya ancaman dari Tiongkok terhadap Taiwan tersebut bertujuan untuk mengakhiri kemerdekaan de facto Taiwan. Hal tersebut merupakan ancaman bagi mitra keamanan Amerika Serikat dan juga mengancam kepentingan Amerika Serikat. Selain dengan Taiwan, Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dengan Filipina. Hubungan Amerika Serikat dengan Filipina merupakan representasi kehadiran Amerika Serikat di wilayah Asia, di mana kawasan tersebut merupakan pusat persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tujuan dari kedua negara ini adalah untuk memperkuat pemerintahan demokrasi serta mendukung pemerintah Filipina untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkontribusi pada keamanan dan kerjasama pembangunan di Indo-Pasifik. Pada Desember 2020, Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan mentransfer sebesar 29,3 juta US dollar untuk pertahanan Filipina. Modernisasi dari AFP tersebut bertujuan agar Filipina dapat merespons secara efektif mengenai ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional terhadap perairannya atas aktivitas militer Tiongkok. Sejauh ini, Filipina merupakan negara penerima bantuan militer Amerika Serikat terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Sejak tahun 2015, Amerika Serikat telah mengirimkan lebih dari 650 juta US dollar. Hubungan ini secara efektif dapat mengendalikan ekspansi Tiongkok di wilayah tersebut. Dengan melakukan kerjasama dengan Taiwan dan Filipina, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh balance of power equilibrium, di mana negara great power akan bekerja sama dengan negara yang juga merasakan ancaman yang sama. Yang ketiga, strategi konsert. Dalam logika strategi konsert mengatakan bahwa kekuatan besar akan berusaha untuk mengatasi beberapa masalah inti dalam politik internasional dengan bekerja sama dengan kekuatan lain yang juga berpikiran sama dengan negara great power, di mana negara akan mengesampingkan perbedaan mereka dan menahan diri masing-masing untuk tujuan yang lebih besar. Strategi konser ini memiliki kecenderungan pada pembentukan kerjasama yang bersifat multilateral, sehingga dapat mencapai kepentingan bersama terkait dengan tindakan masing-masing negara dalam menghadapi ancaman dari perubahan sistem internasional. Di sini Amerika Serikat memiliki sebuah kerjasama yang disebut dengan Quad, yang merupakan perkumpulan dari 4 negara yaitu Jepang, India, Amerika Serikat, dan Australia. Kemunculan Quad ini merupakan bentuk manifestasi fisik dari tren geostrategis yang saling melengkapi yang tumbuh atas kekhawatiran terhadap kebangkitan Tiongkok, serta ancaman terhadap aturan dan norma internasional. Negara yang tergabung ke dalam Quad ini melihat sebuah kekhawatiran tentang manuver agresif dari Tiongkok, serta keberadaan BRI milik Tiongkok. Quad ini menandakan tekad terpadu di antara 4 negara ini dalam melawan Tiongkok yang terus tumbuh di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump telah merangkul Quad sebagai mekanisme untuk mempertahankan wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dari keempat negara yang tergabung ke dalam Quad ini, Amerika Serikat adalah negara yang paling berlawanan dengan Tiongkok karena hubungan bilateral yang semakin tegang, dan juga Amerika Serikat secara langsung memberi label Tiongkok tersebut sebagai musuh yang terdapat di dalam National Defense Strategy dan National Security Strategy-nya Amerika Serikat. Selanjutnya, strategi Constitutional Transformation. Dalam strategi yang keempat ini merupakan suatu tindakan dari negara great power yang membentuk dan menguatkan sebuah peran dari institusi atau konstitusi. Namun pada penelitian ini, peneliti tidak melihat bahwa adanya penggunaan strategi Constitutional Transformation ini oleh Amerika Serikat, di mana hal ini dikarenakan oleh Amerika Serikat lebih cenderung menggunakan ketiga strategi yang ada sebelumnya, di mana ketiga strategi tersebut sifatnya lebih berfokus pada bidang pertahanan langsung, seperti peningkatan kapabilitas militer, melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bidang pertahanan. Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat dikarenakan Tiongkok selalu berupaya untuk meningkatkan kekuatan militernya dan memantapkan pengaruhnya di Indo-Pasifik, sehingga Tiongkok dapat memudarkan pengaruh keamanan militer dari Amerika Serikat di kawasan ini. Selanjutnya, respon Amerika Serikat terhadap ancaman Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. Dalam penelitian ini terdapat tiga logika strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertama, superiority, di mana Amerika Serikat meningkatkan kapabilitas militernya. Yang kedua yaitu balance of power equilibrium. Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan Taiwan dan Filipina. Yang ketiga, konser. Terdapat kerjasama multilateral antara Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia yang disebut dengan suatu kerjasama Quad. Selanjutnya, bab 5, penutup kesimpulan. Dalam merespon ancaman terhadap Tiongkok terdapat beberapa strategi, itu superiority, balance of power equilibrium, dan konser. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mencari dan mengumpulkan sumber data yang lebih banyak terkait isu ini untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan sudut pandang dan teori yang berbeda.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.